Seorang anggota TNI Angkatan Laut dilaporkan menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh pengatur jalan alias Pak Ogah di Cilandak, Jakarta Selatan. Penganiayaan ini dipicu perselisihan yang dilakukan oleh anggota TNI tersebut dengan pelaku. Kembali terjadi berita tentang preman yang pukuli anggota TNI Angkatan Laut hingga bonyok akhirnya viral di media sosial dan mendapatkan respon dari masyarakat Indonesia untuk segera mengaktifkan penembak misterius atau Petrus. Petrus sendiri ialah kelompok kecil yang berisi sniper handal yang memiliki kemampuan di atas rata-rata prajurit TNI pada umumnya. Kelompok ini dibentuk langsung oleh Presiden Soeharto untuk memberikan efek jerak kepada preman yang sudah menyakiti hati rakyat. Dan di zaman itulah tidak ada preman yang berani menyentuh anggota TNI. Mirisnya setelah Petrus dibubarkan karena melanggar HAM, banyak preman yang sudah menunjukkan taringnya. Apalagi jika sebelumnya TNI yang menyikat preman hingga tewas akan dipenjara dan dipecat. Tentu saja prajurit TNI akan berpikir berkali-kali jika ingin menghabisi preman. Meskipun rekannya sendiri yang dikeroyok preman, jiwa korsa prajurit TNI semakin melemah ketika banyak prajurit yang dihukum setelah membela rekannya yang dikeroyok preman. Namun sejak Jenderal Dudung menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, dia memerintahkan kepada Pangdam agar jangan ada anak buahnya yang dipecat setelah menjaga harga diri TNI. Apalagi jika preman itu sudah mengatai tentara TAI. Kasat memerintahkan kepada anak buahnya jika bertemu preman seperti itu, tangkap, habisi, mati, tinggalkan. Namun belum lama Jenderal Dudung memberikan pernyataan seperti itu. Anggota TNI Angkatan Laut kembali dipukul oleh seorang Pak Ogah yang berlagak seperti preman. Anggota TNI itu dipukul tepat di bagian mulutnya hingga bonyok. Sayangnya pada saat ingin mengcounter attack preman tersebut, anggota TNI langsung dilerai oleh warga. Padahal saat kejadian, preman itu memukul anggota TNI Angkatan Laut di markas marinir. Sayangnya, preman ini tidak dibawa ke markas marinir. Jika iya, preman ini bisa lebaran di kuburan. Ya. Beruntung, preman ini masih bisa merasakan lebaran meskipun di penjara. Terlihat dengan jelas tampang lusuh Pak Ogah sok jago yang memukul anggota TNI Angkatan Laut setelah ditangkap. Tersangka akan dikenakan pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman 5 tahun penjara. Ia pun menangis dan menyesali perbuatannya karena sudah memukul tentara. Dan akhirnya preman ini menggunakan baju Shopee. Ya. Bagaimana tanggapan kalian dengan preman yang pukuli TNI Angkatan Laut hingga bonyok? Apakah hukuman 5 tahun sudah setimpal dengan perbuatannya? Sudah ada mekanik di kolom komentar.